Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1140 yang lalu sudah menunjukkan akhir pertarungan Luffy versus Gaban. Ya, walaupun ternyata itu bukan duel karena Zoro ikut terlibat. Akhirnya Gaban mempercayakan kunci Loki kepada Luffy dan Zoro setelah melihat perubahan wujud awakening Nikanya Luffy. Ia melanjutkan cerita di chapter 1141 mendatang. Di bagian awal kita bisa melihat keadaan Gaban. Dia tampak senang walaupun kunci Loki sudah diambil. Dia senang karena keinginan Kapten Roger berjalan sesuai dengan rencana. Gaban pun bisa berkata, wujud putih yang kita lihat di Laugh Tale benar-benar sudah terlahir kembali, Roger. Ya, ketika berada di Laugh Tale dan mengungkapkan rahasia dunia ini, Gaban beserta kru Roger yang lain bisa melihat wujud awakening Nika yang dibangkitkan oleh Joy Boy di masa lalu. Hal itu bisa menunjukkan jika orang yang mewarisi tekad Joy Boy dan akan mengakhiri pertempuran panjang sejak abad kekosongan adalah orang yang juga membangkitkan sosok Nika. Nah, selain terkesima dengan wujud putih Luffy, Gaban juga menaruh perhatian kepada Roronoa Zoro. Saat Gaban melakukan serangan besar, Zoro dengan sigap menahan serangan itu dengan ketiga pedangnya, dan Gaban memuji Zoro ketika itu. Ternyata salah satu alasan Gaban menyerah bisa juga karena Zoro. Gaban bisa saja merasakan aura Oden Kozuki di salah satu pedang yang digunakan oleh Zoro. Sebelumnya, ketika pertempuran di Wano, Kaido yang pernah bentrok dengan Oden bisa merasakan jika pedang Enma yang digunakan oleh Zoro mengeluarkan aura khusus yang mengerikan. Hal itu bisa dirasakan oleh Kaido karena dia pernah bertarung dengan Oden dan bahkan mendapatkan luka yang fatal pada pertempuran itu. Nah, jika diingat-ingat, Gaban ini juga pernah bertarung melawan Oden. Bahkan durasi pertarungannya lebih lama daripada pertarungan Kaido versus Oden. Saat itu Gaban bentrok dengan Oden selama 3 hari 3 malam ketika bajak laut Roger bentrok dengan bajak laut Shirohige. Nah, saat melihat Zoro, Gaban bisa saja terkejut karena pedang yang dulu digunakan Oden kini sudah berubah menjadi pedang hitam atau pedang Kokuto. Ya, jika kita perhatikan pada scene ini, Enma sudah menunjukkan warna hitam, walaupun Zoro tidak terlihat mengalirkan haki pada pedang itu. Buktinya tangan Zoro dan pedang yang lain tidak menghitam. Oke, lanjut kita beralih ke scene yang bisa menunjukkan 4 anggota Ksatria Suci. Di sini mereka sedang mengatur sebuah permainan mengerikan untuk berburu anak-anak raksasa Elbaf. Samrock bisa menjelaskan bahwa yang akan bermain adalah Gunko, Sommer, dan Killingham. Mereka bertiga akan bertanding untuk mengumpulkan anak-anak raksasa sebanyak mungkin dan membawanya ke tanah Mariejoa. Dan tentu saja karena itu adalah sebuah permainan, maka akan ada hadiah bagi yang berhasil memenangkannya. Ya, setelah menjelaskan aturan permainan, Samrock akan kembali ke Mariejoa karena Im-sama bisa telah menunggu dirinya. Namun sebelum itu, Sommer bisa berkata, "Kapten, apa kau benar-benar akan pergi dari pulau ini tanpa mengunjungi makam Halard?" Iya, di chapter lalu Sommer memang sudah menyinggung tentang makam Raja Halard. Dan di sini bisa terungkap jika Halard memang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah dunia. Samrock pun bisa menjawab, "Dia sudah tak berguna untuk kita. Kau tak perlu menyebut namanya lagi di hadapanku." Ya, kemudian di sini bisa ada adegan flashback yang menunjukkan kedatangan Samrock dan Sommer ke Elbaf ketika Raja Halard masih hidup. Saat itu mereka telah sepakat untuk menjalin kerjasama agar Elbaf bisa menjadi negeri yang terbuka dan berafiliasi dengan pemerintah dunia. Dengan begitu, negara-negara yang tergabung dalam pemerintah dunia juga dapat menjalin kerjasama dengan Elbaf. Itu semua memang sesuai dengan ideologi Raja Halard yang ingin agar Elbaf menjadi negeri yang terbuka serta bisa melakukan perdagangan dengan negara lain. Kemudian sebagai tanda bukti kesepakatan, Samrock bisa diizinkan untuk membuat lingkaran teleportasi di dalam kastil Aurus agar para ksatria suci bisa ke Elbaf dengan mudah.
Nah, adegan flashback bisa berakhir sampai di sini dan kita kembali ke masa sekarang. Di sini Shamrock bisa mendapatkan panggilan langsung dari Im Sama melalui telepati. Ya, kekuatan Im Sama bisa terhubung langsung dengan para ksatria suci dan juga para Gorosei. Hal itu karena sebuah tanda yang ada pada tubuh mereka. Tanda ini juga disinggung oleh Sommer di chapter 1140 yang lalu. Bisa jadi itu adalah tanda yang diberikan oleh Im Sama agar mereka semua dapat terhubung dengan dirinya. Orang-orang dengan tanda khusus itu bisa melewati portal Abyss, yaitu portal teleportasi yang digunakan oleh para Gorosei di Egghead dan juga digunakan oleh para ksatria suci di Elbaf ini. Selain itu, tanda dari Im Sama juga dapat memiliki fungsi lain, yaitu sebagai media komunikasi langsung antara Im Sama dengan para pengikutnya. Jadi orang-orang yang memiliki tanda itu bisa dihubungi langsung oleh Im Sama melalui telepati. Selain itu, tanda khusus yang diberikan Im Sama bisa juga sebagai alat eksekusi, seperti yang dilakukannya pada Gorosei Saturn. Kemudian selanjutnya ada satu fungsi lagi, yaitu bisa sebagai alat transfer kekuatan Im Sama. Ya, tentu kita masih bertanya-tanya apa rahasia keabadian para Gorosei. Dan menurut Mimin, rahasianya ada pada tanda khusus yang diberikan oleh Im Sama itu. Orang-orang dengan tanda itu akan mendapatkan kekuatan keabadian dari Im Sama dalam cerita One Piece ini. Berdasarkan hal itu berarti ada kemungkinan untuk memutus aliran kekuatan dari Im Sama haruslah dengan cara menghapus tanda khusus tersebut. Dengan begitu, orang-orang yang tadinya tak dapat dilukai jadi bisa dilukai dan tentunya akan lebih mudah untuk dikalahkan. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1141 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lainnya lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!